Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dalam berkat yang luar biasa dari Tuhan yang memperjumpakan kita kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 23 Desember 2022. Tidak ada hal yang kebetulan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih ada saat ini mendengarkan Renungan Harian. Pembacaan hari ini terambil dari Galatia 3 ayat pertama sampai 14. Marilah kita buka hati kita dan memohon Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita dalam doa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang dengan segala kerendahan hati bersyukur atas penyertaan Tuhan di waktu istirahat kami sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini yang adalah hari baru anugerah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, agar kiranya kami bisa menjadi pendengar yang baik terhadap firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 14. Firman Tuhan, dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, hidup oleh iman.
umpo tuo kapatonganan. Salah satu cara yang tepat untuk menegur seseorang atas kesalahan yang mereka lakukan, yakni menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah dan tidak benar, tetapi tentu dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Paulus menegur orang Kristen di Galatia karena mereka telah percaya kepada Kristus, namun masih mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Teguran Paulus sangat keras dan menyebut mereka sebagai orang bodoh. Rasul Paulus merasa heran bahwa mereka terlalu gampang menyimpang dari kebenaran Injil karena pengaruh orang-orang yang mempesona mereka dengan mengikuti Injil lain. Paulus memberikan beberapa contoh konkret dari dirinya sendiri, juga menunjuk Abraham yang dibenarkan karena iman. Selain itu, Paulus juga mengutip apa yang dikatakan Nabi Habakuk bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Dapat dilihat pada ayat yang 11, juga pada Habakuk 2 ayat keempat. Hanya dengan iman seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah, dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah terjadi sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma. Syaratnya adalah beriman dengan sungguh-sungguh dan setia mengikut Yesus. Karena itu, mari kita jalani hidup ini dalam iman, karena kita hidup oleh iman kepadanya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan hari ini melalui firman yang telah kami dengar. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Roh Kudus Tuhan kiranya menyertai setiap rencana-rencana kami, dan biarlah kegiatan kami hari ini kami lakukan seturut kehendak-Mu dan membawa sukacita pada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, pengobatan dan perawatan. Tuhan melawat dan menjamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Juga Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang hari ini menikmati sukacita dari Tuhan, baik karena pertambahan usia maupun pertambahan berkat dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur agar juga menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan sehatkan di masa-masa usia indah mereka, sehingga mereka tetap mampu menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa berkat, damai sejahtera, dan menjadi teladan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.